Pemirsa, skuad Garuda tetap optimis dan tidak ingin menyerah melawan tim Gajah Perang meski di leg pertama kalah 4-0. Setelah kalah 4-0 pada leg pertama, timnas Indonesia wajib menang dengan selisih 5 gol jika ingin mengangkat trofi Piala AFF 2020. Namun pelatih timnas Sintayong percaya bahwa peluang Indonesia mengalahkan Thailand dan menjadi juara di Piala AFF 2020 ini masih terbuka. Pelatih asal Korea Selatan itu percaya segalanya masih bisa terjadi di leg kedua nanti malam. Kekalahan 0-4 pada leg pertama tentu membuat Indonesia hampir sulit untuk mengembalikan keadaan melawan Thailand pada leg kedua nanti. Namun andai skuad Garuda mampu tampil tanpa beban, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengembalikan keadaan. Sementara itu, sama sekali tidak ingin mengubah cara permainan serta pendekatan permainan nanti, skuad Gajah Perang akan tampil dengan intensitas yang sama sejak awal pertandingan karena mereka enggan memberikan celah bagi tim Indonesia. Pelatih Thailand menyebutkan hasil pertandingan leg pertama belum menentukan hasil akhir bagi timnya. Pelatih berdarah Brazil-Jerman itu mengakui belum ada yang bisa memastikan kemenangan Thailand atas gelar Piala AFF 2020. Ya, masih terus berharap dan mudah-mudahan memang sesuai dengan harapan semua pihak ya, bisa tampil lepas tanpa beban dan bisa menyajikan suguhan permainan yang menarik nanti malam. Dan kita akan melengkapi perbincangan dengan Bang Henry Satrio, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Indonesia Juara. Selamat sore. Selamat sore, Kang Ajat. Baik, kita tidak sedang berbicara tentang politik, tapi biasanya sepak bola kalau masuk final itu politikus banyak. Tapi kalau kemarin leg pertama nggak menang, ini meredup lagi ini politisi-politisi ini. ini semua berharap menang begitu, tapi tidak siap dengan kekalahan. Seperti apa, Bang Henry? Ya, kalau bicara tentang harapan harus dijaga ya memang betul harapan itu harus dijaga. Sebetulnya Kang Ajat pada saat final U19 beberapa waktu lalu kita itu bisa mengalahkan Thailand dan materi-materi pemain Indonesia U19 yang waktu itu merengkuh juara pertama ada di tim Sintayong ini gitu, tapi memang ada beberapa yang tidak diberikan kesempatan bermain. Jadi artinya kita bukan tidak pernah mengalahkan Thailand, kita pernah mengalahkan Thailand beberapa kali. Jadi artinya asa kita bisa menang sama Thailand itu harus tetap dijaga. Memang kekalahan leg pertama 4-0 ya akan berat sekali bagi tim Indonesia untuk mengembalikan itu. Tapi ya kita coba aja walaupun kalau kalah ya memang kalah aja gitu. Yeah. Jadi ada beberapa yang termasuk kapten timnas kita Evan Dimas mengatakan bahwa ada progres yang baik sekali, tim kita masih tim muda kemudian berhasil menembus final. Ya ini adalah kata-kata yang memang ya penuh pengharapan atau ya menghibur diri gitu ya. Yang justru kita harus lakukan saat ini setelah kekalahan ini apa gitu. Yeah. Kita 6 kali masuk final tapi belum pernah berhasil menggondol piala atau menjadi juara, yaitu adalah pekerjaan rumah yang tidak ringan gitu. Baik. Kang Ajat. Ini pekerjaan rumah yang tentu tidak dibangun dalam sehari 2 hari atau bahkan mungkin 4 bulan begitu ya. Ini bagaimana Anda sendiri melihat pekerjaan rumah yang diselesaikan untuk menjadikan sepak bola Indonesia ini juara? Kalau menurut saya ada beberapa hal Kang Ajat. Yang pertama tim yang ada sekarang dalam arti pelatih manajer itu menurut saya tidak perlu ada perombakan sehingga memang mereka bisa membangun tim secara utuh gitu ya. Terutama untuk perhelatan-perhelatan sepak bola selanjutnya termasuk piala-piala yang lebih tinggi daripada piala AFF. Tentu saja kemenangan demi kemenangan itu diharapkan terjadi di timnas kita dan bisa juara. Nah yang pertama itu, jadi tidak perlu bongkar pasang tim secara keseluruhan. Jadi
Sintayong kalau mau dipertahankan silahkan saja karena nanti datang lagi pelatih lain repot lagi. Ya, Yang kedua, saya sudah pernah mengatakan di perbincangan sebelumnya Kang Ajat bahwa sepak bola itu bukan hanya tentang permainan di lapangan tapi juga bagaimana organisasi penyelenggara dan organisasi yang menaungi sepak bola itu juga harus dikelola secara profesional dan memiliki visi misi yang baik untuk membuat Indonesia juara. Alasan COVID, ya oke lah gitu ya, kita maklumi, tapi kedepannya harusnya bisa lebih tercapai lagi Indonesia yang juara. Kejadian Liga 2 dan Liga 3 yang sempat kisruh ya, harus segera diperbaiki, termasuk kekisruhan di Liga Indonesia sendiri yang tentang hal-hal yang tidak menyangkut sepak bola, misalnya tentang hak siar dan lain-lain itu juga harus diperbaiki. Nah, Kang Ajat, di pertandingan malam nanti ada harapan dari banyak sekali masyarakat untuk menyaksikan performa 3E ya dari menit pertama. Tadi juga Mas Abdul Haris samar-samar saya mendengar bahwa diharapkan bisa tampil nih si 3E ini, Ezra ya. Walian, Egy Maulana Putri dan Egy Maulana Fikri dan Evan Dimas gitu ya. Dan mudah-mudahan saja dengan tampilnya 3E ini ada perubahan dan perbedaan signifikan permainan. Kemarin sih sebetulnya konsentrasi yang memang terganggu ya pada Oke. saat terjadinya gol cepat itu memang mengubah Jadi permainan 2 menit pertama Indonesia. sudah kebobolan, memang membuat mental memang terguncang lah seperti itu ya. Kita Ya, pun ya, sebagai ya. penontonnya juga sama begitu. Tapi ada juga yang menarik, Bang Henry, kalau berbicara tentang sepak bola yang tadi di awal saya sampaikan gitu kan, pada saat juara bahkan ada yang saya nanti akan masuk ke ruang ganti begitu. Tapi ternyata kalau pas kalah sakit gitu ya, mengurungkan niatnya juga padahal memang itu aturannya tidak boleh. Seperti apa sih sebetulnya kita ini harus merayakan sebuah kemenangan dan mendukung tim sepak bola kita sebagai seorang pencinta sepak bola? Pada saat permainan atau pertandingan terjadi memang sebaiknya kita tidak mengganggu konsentrasi tim gitu ya. Nanti setelah kita juara, angkat piala, silahkan mau ada glorifikasi dan lain-lain. Tapi pada saat belum terjadi kemenangan gitu ya, sebaiknya memang tidak perlu diganggu, tidak perlu konsentrasi mereka dibuyarkan gitu. Jadi biarkan saja. Kemarin kan sempat tuh Ketua PSSI juga video call ya dengan Ya, Kapten Timnas kita Asnawi. Menurut saya itu tidak perlu lagi diulang gitu karena mereka juga tahu kok kalau jangankan PSSI, masyarakat Indonesia juga mendukung itu gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dibiasakan Kang Ajat. Dan lagi mudah-mudahan saja sesegera mungkin Menpora bisa menyelesaikan persoalan tentang fair play kita ya. sehingga merah putih benar-benar bisa berkibar nanti di manapun Indonesia juara di arena internasional. Nah, Baik. hal-hal seperti itu menurut saya Kang Ajat yang perlu terjadi, tapi saya setuju dengan pendapat Kang Ajat tadi, tim sepak bola yang tampil tanpa beban terkadang menghasilkan hal-hal yang mengejutkan. Miracle terjadi, keajaiban terjadi justru karena timnya tampil tanpa beban. Baik. Bang Henry, 5-0 tidak ya. mudah, tapi mungkin saja bisa. Baik, untuk nanti malam ekspektasinya sebesar apa nih Bang Henry Satrio dengan gol yang tercipta, atau mampukah cukup bertahan saja, atau apa ini harapan dari Bang Henry? Walaupun kita menang tanpa piala, apapun hasilnya di leg 2 ini semoga kita bisa mengalahkan Thailand. Sehingga kita tidak kalah 2 kali. Kita pernah menang walaupun kita tidak sebanyak tim Thailand dalam mencetak gol. Terserahlah mau 1-0, 2-0, 3-0, berapapun itu hasilnya. Semoga saja kita di seluruh Indonesia ini berdoa agar timnas kita bisa mengalahkan Thailand di leg kedua ini. Iya. Kalau Dan kita mengalahkan Thailand, bukan hanya kita yang berkepala tegak, tapi timnas kita pun akan berkepala tegak bahwa kita tidak kalah menyerah begitu saja, tapi kalah dengan perjuangan yang maksimal. Harus menang malam ini Kang Ajat. harus Itu menang. harapan saya.
Timnas Garuda tetap semangat dan kita pasti bisa tentunya ya. Ya, Baik, terima betul, kasih Mari Bang kita Henry berdoa. Satrio sudah berbincang Sama-sama, sore Kang hari Ajat. ini. Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Indonesia Juara, salam sehat. Salam sehat Kang Ajat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, dukungan masyarakat Indonesia kepada tim nasional Indonesia dalam final Piala AFF 2020 memang tetap mengalir meskipun di pertandingan pertama Indonesia bisa kita katakan memang dicukur 4-0 oleh tim Thailand. Warga Indonesia pun tetap berharap timnas Garuda bisa bermain bagus dan lepas. Meskipun harapan itu ya tidak sedikit warga yang berkecil hati. Tapi harapan itu harus tetap dibangun, harapan itu harus tetap ada untuk Indonesia tetap juara. Dan kita lihat komentar dari sebagian warga. Sebagai warga negara Indonesia tentunya kita minta timnas bermain lepas, bermain bagus, syukur-syukur bisa imbang dan kemudian perpanjangan waktu kita mungkin menang. Berarti kau berharap masih bisa mengimbang? Mudah-mudahan masih. Pengalaman pertama itu mungkin jadi pengalaman berharga lah buat timnas ya. Bermain aja lepas karena kita udah nothing tulus supaya kita bisa lebih bebas mainnya supaya jangan seperti kemarin kita sepertinya tertekan dengan perasaan sendiri gitu. Kalau saya sih mintanya 4-0 juga cukup. Ya, harapannya tentunya kita mesti menang lagi. Bukan menang. Minimal ada perlawanan terus. Namanya juga masih muda-muda. Dan menurut saya sih permainannya dibandingkan dengan tim Thailand lebih profesional lah ya. Dan menurut saya sih nggak sebanding karena ini masih muda-muda. Jadi menurut saya pertandingan nanti ini kalah menang menurut saya itu adalah yang terbaik buat timnas Indonesia. Menurut saya nanti malam timnas tidak ada tekanan, jadi dia pasti bermain akan lebih enak. Ya, saya sih ngarepinnya minimal draw. Kalau nggak menang kalian. Asal menang ya? Kalau menang itu lebih bagus, draw. Oke, harapannya untuk timnas tetap semangat ya? berjuang. Artinya bola masih bundar, apapun bisa terjadi. Jadi kita ambil sisi positifnya, kan ini tim muda, artinya nanti mungkin ke depannya akan lebih baik. Kita harapin sih menjadi 5-0 biar kita menang ya. Itu aja sih. Harapan saya semoga menang dan pemain Indonesia mudah-mudahan sehat. Tetap semangat. Cukup 3-0. Asal menang? Asal menang. Mudah-mudahan sebentar malam mainnya berjalan yang lancar dan bikin warga Indonesia bangga. Baik, mari kita dukung bersama timnas Garuda untuk bisa menang nanti malam pemirsa. Dan kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC.